Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Alhamdulillah hari ini kami bertemu dan sudah datang narasumber kami. Kami menyebutnya sebagai Komandan Inovasi nih, Bapak Dr. Abdul Munir ME. Dan hari ini beliau selain diundang di program Langkar, juga memberikan materi di pelatihan implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Dan hari ini kami mendapat kehormatan untuk berbincang dengan beliau di program Langkar ini. Mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Abdul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Sudah berapa kali nih Pak ke Banjarmasin atau Kalimantan Selatan? Berapa kali sebelumnya, tapi ini pertama kali ke BDK Banjarmasin. Jadi ini perdana nih Pak. Alhamdulillah. Pertama saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih Pak sudah datang di BDK, dan mudah-mudahan nanti ini kedepannya kita bisa menjalin kerjasama yang lebih Insyaallah Pak. Dan hari ini tema kita tentang peluang dan tantangan IKMBK gitu Pak. Mungkin Pak Munir selaku Komandan Inovasi ini bisa memberikan sedikit gambaran berkenaan peluang dan tantangan. Silakan Pak Munir. Terima kasih Pak. Jadi pertama kita harus memahami dulu tentang hakikat dari IKM itu adalah transformasi pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil belajar siswa. Itu yang paling inti dari IKM, implementasi kurikulum merdeka termasuk di madrasah. Nah, dari sisi peluang sebenarnya kita ada 3 hal yang menarik yang menjadi pendukung peluang dalam mencapai transformasi pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil belajar itu. Yang pertama adalah soal kebijakan dan regulasinya. Ini 2 kementerian, termasuk Kementerian Agama sendiri, sudah pada visi yang sama, pada kebijakan yang sama untuk menerapkan IKM ini. Nah, khusus di Kementerian Agama dengan fokus di Pusdiklat, ini ada kekhususan namanya IKMBK. Jadi ini adalah satu pendekatan yang menjadi kekhususan di Pusdiklat dan BDK. Terutama dari sisi pendekatannya. Pendekatannya yang pertama adalah bahwa kegiatan IKMBK ini pelatihan itu langsung disertai dengan pendampingan. Jadi itu yang paling kunci sebenarnya, dan kita bersyukur karena kita sudah tidak harus lagi memulai dari awal. Sudah ada contoh, ada best practice yang bisa dirujuk, dan itu yang dilakukan oleh Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia yang kita kenal dengan inovasi. Nah, ini sudah ada contoh, jadi praktek baik ini coba diadaptasi dan masuk ke dalam sistem yang ada di Kementerian Agama, khususnya Pusdiklat dan BDK. Jadi pelatihannya disertai dengan pendampingan. Yang kedua yang menarik lagi, peluang untuk kesuksesan transformasi pembelajaran di program kita IKMBK ini karena secara langsung melibatkan aktor-aktor kunci yang bisa mensukseskan program tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu dari pemirsa yang sekalian, bahwa ini memang satu pendekatan yang sudah diuji coba dan terbukti berhasil, dan sekarang diadopsi dalam sistem Kementerian Agama, terutama di Pusdiklat dan BDK. Nah, jadi tadi dari sisi regulasi kita sudah kuat, kebijakannya juga sudah kuat, kemudian pendekatannya juga kita lebih yakin karena pendampingannya pelatihannya disertai dengan 6 bulan pendampingan. Kemudian aktor kunci mulai dari kasih Kemenak kabupaten kota, pengawas yang punya peran sangat besar, kemudian kepala madrasahnya, guru, bahkan perguruan tinggi terlibat secara bersama sehingga membentuk yang dinamakan ekosistem pendidikan yang bisa mendukung implementasi kurikulum. Oke, jadi kira-kira gitu peluangnya ini kelihatannya akan menjanjikan. Alhamdulillah. Kita bisa lihat perubahan itu ketika pendampingan ini nanti akan selesai. Oke, jadi dari peluang tadi mungkin sudah terlihat ada 3. Jadi transformasi pembelajaran tadi pala filosofinya, kemudian dari regulasi, kemudian dari pendekatan, dan dari aktor tadi Pak. Nah, ini beberapa kali pertemuan itu ada istilah pendampingan Pak, dan ini mungkin yang berbeda dari pola pelatihan. Kalau IKMBK ini kan dari AOC itu yang dilakukan Pusdiklat dengan aplikasi pintarnya, kemudian di Balai Diklat dengan luringnya, dan yang terakhir nanti pendampingan. Kira-kira menurut tim inovasi Pak, pola pendampingan yang bagaimana yang diharapkan nanti ketika setelah keluar dari BDK ini Pak?
Sebenarnya ada lagi yang paling kunci dari pendampingan itu adalah perubahan mindset sebenarnya. Karena mindset dari pendamping ini mulai dari pengawas, mulai dari dosen, bahkan dari individual suara nanti akan memantau termasuk BDK, itu harus pada frekuensi yang sama. Bahwa ketika datang mendampingi, sebenarnya jangan sampai hanya fokus menagih dokumennya. Karena kalau itu terjadi, kita akan mengulangi kesalahan yang sama, bahwa yang dimaksud perubahan itu adalah justru berfokus kepada dokumen. Sehingga dalam panduan IKMBK yang terbitkan oleh Pak Kepala Badan itu dijelaskan bahwa yang dimaksud pendampingan adalah pendampingan untuk melihat bagaimana proses dan hasil belajar yang terjadi di kelas. Itu adalah yang sangat kunci. Itulah sebabnya juga kenapa kegiatan ini berbeda dengan yang lain. Pertama, dari segi waktu. Ini 6 bulan. Selama ini pelatihan 6 hari, itu sudah selesai. Nah, dengan pendampingan ini akan berbeda memang, karena kita ingin melihat sesuatu yang berubah dari hasil belajar. Dan itu tidak cukup dengan 6 hari. Kalau dengan dokumen, menagih dokumen, itu mungkin bisa selesai. Tapi dengan perubahan hasil belajar, bahkan perubahan cara guru dalam mengajar, praktek pembelajarannya itu juga berubah. Itu yang ingin kita lihat. Yang lebih konkret lagi misalnya begini. Kenapa kita memberikan pendampingan dan itu disesuaikan dengan tahun ajaran baru? Ini menarik untuk kita cermati karena kita ingin kegiatan kita itu mengikuti pola kegiatan yang rutin di madrasah, bukan menciptakan waktu yang baru. Jadi begitu nanti guru masuk ke pembelajaran di kelas, itu langsung memulai prinsip dasar atau langkah awal dari kurikulum Merdeka, yaitu kita memulai dengan asesmen awal. Dan itu sangat tepat ketika siswa baru kita masuk dalam pembelajaran yang baru. Asesmen awal dilakukan, begitu dapat hasilnya dipetakan, pengelompokan, lalu dari situlah modul atau bahan ajar itu disusun. Dan itu menjadi kegiatan yang rutin guru selama 6 bulan. Sehingga nanti ketika pendamping, mulai dari baseline-nya itu sudah startnya ada instrumen yang disiapkan. Nanti ketika di tengah-tengah itu ada instrumen yang disiapkan namanya midline. Nanti di ujung namanya endline. Dan semua itu bisa kita track semua perkembangan dalam 6 bulan. Dan itu nanti akan ada dashboardnya yang dibuatkan oleh Pusdiklat didukung oleh inovasi. Sekarang sedang difinalisasi. Itu kita akan bisa lihat untuk praktek IKMBK di seluruh BDK dan Loka itu akan terinformasi ke Pusdiklat. Berarti kalau dari peluang itu kayaknya sudah menjanjikan lah, udah kelihatan nih. Kalau dari tantangan bahkan setiap madrasah, guru, komunitas itu kan bermacam-macam dan mungkin terkesan unik juga gitu Pak. Kira-kira tantangan terbesar dari implementasi ini apa gitu? Ya tadi mungkin dari sisi penyamaan persepsinya harus disamakan dulu frekuensinya. Bahwa mendampingi itu tadi sekali lagi tidak hanya berfokus ke dokumen tapi melihat perubahan hasil belajar. Itu yang paling penting. Yang kedua sebenarnya selain penyamaan persepsi adalah komitmen. Tantangan kita itu adalah komitmen untuk bisa melakukan pendampingan ini secara rutin selama 6 bulan. Dan tentu karena komunitasnya ini banyak, bukan hanya pengawas, ada dosen, ada juga dari Kasih Kemenak. Ini bagaimana di masing-masing kita memerankan fungsi masing-masing. Tentu berbeda peran pengawas yang memang sudah tupoksinya untuk mendampingi, dengan dosen kita, dengan Kasih kita tentu berbeda. Tetapi selama kegiatan IST ini, yang kegiatan kita lakukan seperti hari ini, nanti akan merumuskan bagaimana melakukan pemodelan IKMBK dan yang nanti dituangkan dalam RTL secara tertulis. Di situ akan kelihatan peran masing-masing. Kita mengambil contoh misalnya tantangan kita nanti dari sisi misalnya dosen kita. Bagaimana dosen akan melakukan memberikan penguatan dari pola pembelajaran yang selama ini dilakukan, apakah sudah sesuai atau punya fondasi filosofis yang kuat untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Ketika dosen mau melakukan pendampingan, siapa yang melakukan pendanaan? Apakah BDK atau kampus melakukan menyiapkannya atau dari madrasah sendiri? Nah ini tantangan-tantangan yang nanti harus kita rumuskan dalam RTL. Sumber pendanaan dari mana? Itu harus jelas ketika awal. Kalau cost sharing boleh nggak Pak? Ya itu sangat mungkin dan kita sama-sama berharap ada cost sharing. Kami punya pengalaman praktek baik di 2 tempat kami menyebutkan, satu di perguruan tinggi, itu cost sharing dengan madrasah dampingan.
karena dianggap bahwa pendampingan oleh dosen itu bagian dari pengabdian masyarakat. Ya, ada juga praktek yang kami lakukan di madrasah di Min 2 di Mataram misalnya, itu semua pembiayaannya dilakukan secara mandiri. Bahkan satu lagi, pembiayaannya itu di cover oleh komite di satuan pendidikan, karena tidak diambilkan dari dana BOS karena dana BOS terbatas, justru komite yang mengupayakan untuk pendanaan ini. Dari tantangan-tantangan itu memang nanti akan terasa ketika pendampingan ini berjalan. Dan itu pentingnya kenapa kita perlu manajemen yang kuat. Dan ini tantangan kita sebenarnya, karena selain kita harus memastikan substansi kurikulum Merdeka itu terjadi, berproses dan untuk mencapai tujuannya, kita ini tantangan kita adalah bagaimana punya manajemen yang kuat untuk mendampingi bagaimana tim-tim yang ada di substansi ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Benar nggak Pak, untuk yang pendampingan itu ada maksimal minimal pertemuan itu? Ada yang bilang 12, ada yang 25, atau gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau di panduan itu kan ada ada tentu setidaknya segitu minimalnya. Tapi diharapkan lebih banyak dari itu lebih baik. Sebenarnya karena kami sangat yakin pertanyaan di madrasah itu akan banyak hal. Kadang-kadang dinamikanya juga tinggi, apalagi ada praktek-praktek yang harus dilakukan. Itu biasanya memerlukan pendampingan yang kalau memang tidak bisa sepenuhnya luring, ada opsi untuk daring. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana pendamping ini bisa berfungsi dalam berbagai kedudukannya. Jadi dia sekaligus bisa menjadi pelatih, dia juga menjadi mentor bagi yang didampingi, bahkan menjadi coach, ya dia menjadi coach seperti di situ, bahkan juga menjadi fasilitator. Jadi peran-peran ini harus dimainkan oleh pendamping untuk memastikan substansi kurikulum Merdeka itu bisa tercapai di madrasah. Kalau komposisinya Pak, kalau untuk luring daring itu ada atau berapa? Tidak ada, tergantung sebenarnya kondisional dari masing-masing BDK, terutama juga kemampuan kapasitas pembiayaan. Tentu lebih banyak yang luring itu lebih bagus karena interaksinya secara langsung lebih baik. Benar nggak Pak Munir, katanya untuk yang pendampingan itu kan fokusnya kepada WI, kemudian dosen dan pengawas. Apa benar itu Pak? Ya, sebenarnya yang paling kunci, sekali lagi kalau pengalaman kami yang paling kunci adalah terutama peran pengawas. Tentu frekuensi pengawas akan berbeda dengan yang lain. Jadi karena memang pengawas adalah tupoksinya. Kami tadi menjelaskan di ruang pelatihan bahwa pengawas itu memang harus lebih daripada yang lain. Tapi dari sisi kebijakan ada Pak Kasih, kemudian nanti dari kualitasnya dari dosen, kemudian sumber-sumber belajar yang lain, ini juga harus sama-sama untuk melakukan pendampingan. Tadi kita baru dapat surat Pak dari Pusdiklat berkenaan dengan penunjukan 2 koordinator IKMBK itu Pak. Mungkin dari tim inovasi mungkin sudah lakukan kajian segala macam kira-kira nih Pak. Kalau dari surat itu kan saya baca, satu itu yang mengetahui tentang pelatihan dan satu yang mengetahui tentang substansi IKMBK. Apa begitu atau ada penunjukan yang lain Pak di luar internal balai? Nah, jadi ini sebenarnya berdasarkan hasil rapat kami hari Senin yang baru saja dengan Pak Kapusdiklat dan tim tentang bagaimana melakukan memastikan manajemennya ini bisa berjalan, fasilitasinya bisa berjalan secara baik dan sukses. Jadi disepakati itu sebenarnya kita mau melakukan benchmarking secara langsung di NTB. Kira-kira minggu ketiga bulan Juli. Yang akan melakukan benchmarking itu sebenarnya yang diundang itu ada 3. 2 yang akan dari BBK itu yang akan di-SK-kan untuk memastikan satu substansi daripada kurikulum Merdeka yang bisa tercapai dan manajemennya juga harus kuat. Satu yang memang bisa menjadi pelatih atau narasumber utama. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dari pelatih-pelatih atau widya suara ini, dia ini bisa menjawab. Jadi 2 ini yang di-SK-kan akan berangkat terlebih dahulu di sana dan dilatih tentang bagaimana melakukan fasilitasi, bagaimana substansi IKM, bagaimana manajemennya, bahkan membuat perencanaan. Ini 2 orang ini akan dilatih di-SK-kan dan akan berangkatkan di NTB untuk pelatihan di madrasah-madrasah atau di Kasih Kemenak yang sudah berhasil. Nanti di hari terakhir akan ada kunjungan ke Satuan Pendidikan MI madrasah-madrasah kita yang sudah berhasil menerapkan. Dan itu diikuti oleh kepala balai. Jadi nanti 3 sebenarnya Pak. 3 yang akan berangkat
ke NTB. Nanti inovasi akan mendampingi sepenuhnya di sana untuk melakukan bagaimana benchmarking dari praktek baik yang sudah kami jalankan di NTB. Oh gitu bro. Jadi kalau di Suratujumando mungkin nanti bisa menambah nih, mungkin kepala balai bisa tersendiri daripada yang 2 tutup. Ya harapan kita begitu, karena bagaimanapun Pak Kepala Balai harus kebijakan harus mengetahui persisnya seperti apa, dan apalagi kalau ada rencana untuk 2024 tentu Pak Kepala Balai kita harus memahami dan juga tentu mengambil kebijakan yang pas untuk bisa diseminasi tahun 2024. Oke, Pak Munir, ini yang terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman guru atau di madrasah yang sudah melaksanakan IKMBK ini, Pak, silakan. Ya, sebenarnya ada pesan sederhana yang kami dapatkan berdasarkan pengalaman kami mendampingi ini. Sebenarnya keberhasilannya itu, bahasa simpelnya itu adalah guru atau kepala madrasahnya mau repot. Karena ini pendekatannya agak berbeda dengan yang dulu. Terserah guru menghabiskan materi, siswa paham apa tidak, selesai. Kalau ini agak repot sedikit, karena sebelum dimulai kita harus asesmen awal dulu, lalu melakukan pengelompokan, terus bahan ajar disusun berdasarkan hasil asesmen, baru dinilai prosesnya, baru dinilai hasil akhir. Nah, ini memang bahasa kita tuh kalau mau sukses ya harus repot. Tapi repot dalam tanda kutip. Repot tanda kutip. Dan inilah sebenarnya repotnya ini ternyata membawa dampak kepada keberhasilan belajar atau pembelajaran anak-anak kita. Dan itu suatu kebahagiaan, saya kira kalau kita bisa membuktikan hasil belajarnya meningkat, maka repotnya itu hilang, capeknya itu hilang, menjadi kesenangan bersama untuk dengan anak-anak. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Abdul Munir. Sama-sama. Pemirsa Langkar yang kami hormati, demikian tadi bincang saya dengan Pak Dr. Abdul Munir. Kami menyebutnya sebagai komandan inovasi nih, dan ini alhamdulillah sudah dapat banyak hal yang kami gali dari beliau, terutama tentang pendampingan tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan nanti semua guru madrasah bisa lebih maju gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.